Oke guys, halo semuanya. Kali ini kita akan membahas soal tes CPNS dan P3K, yaitu soal mengenai penalaran dan logis. Jadi soal ini untuk mengukur sejauh mana tingkat penalaran yang kita miliki secara logis. Nah, jadi langsung saja ini ada sekitar 10 nomor yang sudah saya pilih, di mana ini merupakan soal-soal yang sering keluar pada saat tes CPNS sebelumnya. Nah, jadi langsung saja ya, nanti kita akan sekaligus membahas mengenai soal tersebut. Yang pertama, hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Orang ini bukan penulis ternama. Nah, jadi pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah A. Orang ini pasti Leonardo. B. Lukisan Mona Lisa bisa dibuat Leonardo, namun Leonardo tidak bisa melukis objek lainnya. C. Orang ini mampu meniru lukisan Mona Lisa. D. Orang ini pasti bukan Leonardo. E. Leonardo pelukis tidak ternama. Nah, jadi dari pernyataan ini, apa yang bisa kita simpulkan? Hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Berarti bisa kita lihat bahwa Leonardo ini adalah pelukis pertama, ternama, karena dia mampu meniru lukisan Mona Lisa. Namun, orang ini bukanlah pelukis yang ternama. Nah, jadi dari pernyataan ini, manakah yang paling sesuai kesimpulannya? Jadi, yang bisa kita simpulkan di sini adalah Leonardo adalah pelukis yang ternama. Berarti pernyataan yang sesuai, mari kita lihat jawabannya, adalah D. Orang ini pasti bukan Leonardo. Kenapa? Karena di yang ketiga ini jelas tertulis bahwa orang ini bukan pelukis ternama. Sedangkan di bagian atas ini sudah jelas bahwa hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa. Dan di sini juga dikatakan bahwa Leonardo mampu meniru lukisan Mona Lisa. Jadi antara yang premis pertama dan premis kedua ini nyambung, tetapi yang ketiga ini tidak nyambung. Jadi jawabannya adalah D. Orang ini pasti bukan Leonardo, karena Leonardo adalah orang yang ternama. Sedangkan yang dimaksud dari sini adalah pelukis yang bukan ternama tapi mampu meniru lukisan Mona Lisa. Oke, itu adalah pernyataannya ya, bahwa hanya pelukis ternama yang mampu meniru lukisan Mona Lisa, sementara orang ini bukan pelukis ternama, maka orang ini pasti bukan Leonardo. D jawabannya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Dengan demikian, nah kita lihat yang premis pertama, semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku agama. Dengan demikian, sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku agama dan bukan kamus. Apakah benar atau salah? Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama, namun bukan kamus. C. Semua buku yang dimiliki Anton bukan buku-buku agama dan juga bukan kamus. D. Semua buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. E. Sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan sebagian sisanya adalah buku-buku umum. Oke, kita lihat pembahasannya. Nah, jadi dari 5 jawaban yang tersedia yang dihubungkan, pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama dan bukan kamus. Jadi jawabannya adalah A. Jelas A ya. Kita lihat di sini. Semua buku yang dimiliki Anton bukan kamus. Ya, bukan kamus. Dan sebagian buku yang dimiliki Anton adalah buku-buku agama. Jadi jawabannya adalah A. Kemudian nomor 3.
Semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Sebagian murid lelaki gemar berpetualang. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, kalau kita melihat di sini, semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Sebagian murid lelaki gemar berpetualang. Berarti kita lihat murid-murid perempuan tidak gemar berpetualang. B. Murid lelaki yang tidak gemar berpetualang bukan anggota pramuka. C. Sebagian murid lelaki tidak gemar berpetualang tidak menjadi anggota pramuka. D. Semua anggota pramuka gemar berpetualang. E. Tidak dapat ditarik kesimpulan. Oke, kita lihat jawabannya. Semua murid lelaki menjadi anggota pramuka. Sebagian murid lelaki gemar berpetualang. Jika demikian soalnya, maka dari 5 jawaban yang tersedia tidak dapat ditarik kesimpulan. Kenapa? Karena tidak ada pernyataan yang dapat menghubungkan antara suatu pernyataan dengan pernyataan yang tersedia. Nah, jadi jawabannya adalah E. Tidak dapat ditarik kesimpulan ya, karena tidak ada yang bisa menghubungkan antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Nah, kemudian soal berikutnya. Dari Bandung ke Jakarta harus melewati Purwakarta. Purwakarta terletak di utara Bandung. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah, oke, kita lihat ya. Dari pernyataan tersebut, ini dapat disimpulkan bahwa jika Purwakarta itu berada di bagian utara Bandung. Nah, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa letak Bandung berada di sebelah selatan Purwakarta. Nah, jadi jawaban yang benar adalah D. Letak Bandung di sebelah selatan Purwakarta. Ini kita bisa lihat di sini. Kata penghubungnya. Purwakarta terletak di bagian utara Bandung. Berarti Bandung berada di bagian selatan. Kemudian soal berikutnya. Diba kakaknya Sarah, namun adiknya Gari. Dini juga adik Diba yang lebih tua dari usianya dibandingkan Sarah. Sebutkan urutan keempat saudara itu dimulai dari yang paling muda usianya. Nah, kita lihat ya. Diba adalah kakaknya Sarah. Namun adiknya Gari. Berarti Diba ini berada di antara Gari dan Sarah. Urutannya adalah Gari, urutan, namun Diba kakaknya Sarah, namun adiknya Gari. Dini juga adik Diba dan lebih tua dari usianya dibandingkan Sarah. Sebutkan urutan keempat saudara itu dimulai dari yang paling muda usianya. Berarti kalau kita lihat dari kata-kata yang pertama ini, Diba itu adalah kakaknya Sarah. Namun Sarah adalah adiknya Gari. Berarti bisa kita ambil kesimpulan di sini urutannya adalah Diba, Gari, dan Sarah. Nah, ini ya kita lihat bagaimana pembahasannya. Ya, berarti yang benar adalah Gari, Diba, Dini, dan Sarah. Karena diambil dari yang termuda. Nah, jadi seperti itu ya. Dan yang berikutnya, Dedi gagah dan pintar. Berarti pernyataan yang sesuai adalah, dengan memahami pernyataan bahwa Dedi gagah dan pintar, maka dari 5 pernyataan yang tersedia, pernyataan yang menyebut bahwa Ahmad dan Dedi pintar adalah yang paling benar. Karena kata kunci yang menyebutkan bahwa Dedi pintar. Nah, jadi dapat kita lihat kesimpulannya ya, kata kuncinya di sini adalah Dedi gagah dan Dedi pintar. Jadi kita harus bisa melihat kalimat yang sesuai. Ahmad dan Dedi pintar, betul. Icang dan Rudi tidak gagah, tidak ya, karena dia tidak ada kata Dedi gagah dan pintarnya. Joko dan Bambang tidak pintar, salah. Icang dan Dedi pintar. Dedi pintar, betul. Tetapi tidak gagah, salah, karena Dedi juga gagah. Joko dan Dedi gagah, betul, tapi tidak pintar.
Nah, jadi di sini Dedi gagah dan pintar. Berarti jawabannya adalah BA, Ahmad dan Dedi pintar. Itulah. Jadi kita harus melihat kata kuncinya adalah Dedi gagah dan Dedi pintar. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya, Murni menyukai Ahmad. Siapa yang menyukai Ahmad tentu juga menyukai Hikmat. Nah, berarti kita bisa lihat, berarti Murni ini juga menyukai Hikmat. Murni hanya menyukai pemuda yang berwajah ganteng saja. Berarti Ahmad dan Hikmat ini wajahnya ganteng. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah Hikmat tidak berwajah ganteng. Salah. Karena Murni di sini menyukai orang yang berwajah ganteng. Hikmat menyukai Murni juga salah. Murni menyukai Ahmad namun tidak menyukai Hikmat. Salah. Hikmat berwajah ganteng namun tidak menyukai Murni. Salah, karena tidak ada kata-kata seperti itu ya. Dan Hikmat berwajah ganteng. Berarti di sini kita bisa ambil jawabannya adalah E. Hikmat berwajah ganteng. Karena jelas bahwa Murni hanya menyukai pemuda yang berwajah ganteng saja. Jawabannya adalah E. Nah, jika siapa yang menyukai Ahmad tentu juga menyukai Hikmat. Sementara Ahmad pemuda berwajah ganteng, maka Hikmat juga berwajah ganteng. Dan soal berikutnya, semua sepeda motor menggunakan premium. Sepeda motor Rudi rusak hingga harus diperbaiki di bengkel. Berarti sepeda motor Rudi juga menggunakan premium. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah sepeda motor yang rusak harus diperbaiki di bengkel. Sepeda motor Rudi menggunakan premium. Betul. Sepeda motor Rudi rusak karena menggunakan premium. Tanda tanya. Tidak ada sepeda motor yang tidak menggunakan premium. Betul, karena semua sepeda motor menggunakan premium. Rudi harus membawa sepeda motornya ke bengkel untuk diperbaiki. Tanda tanya. Oke, mari kita lihat jawabannya. Nah, jadi pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan bahwa semua sepeda motor menggunakan premium, sementara sepeda motor Rudi rusak hingga harus diperbaiki di bengkel adalah sepeda motor Rudi rusak karena menggunakan premium. Berarti jawabannya adalah C. Semua sepeda motor Rudi rusak karena menggunakan premium. Ini adalah yang paling tepat. Kemudian yang berikutnya, sebagian penyanyi ada pada kedudukan utama. Semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan ketenaran nama. Berarti semua penyanyi mendatangkan ketenaran nama. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas adalah semua penyanyi yang terkenal, semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama. Sebagian penyanyi pada kedudukan utama. Salah. Oke, kita lihat jawabannya ya. Pernyataan yang tidak sesuai dengan pernyataan bahwa sebagian penyanyi ada pada kedudukan utama dan semua yang ada pada kedudukan utama mendatangkan ketenaran nama adalah semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama. Jadi jawabannya adalah A. Semua penyanyi yang tenar tidak ada pada kedudukan utama. Kemudian soal yang terakhir. Semua jenis burung dapat terbang. Burung unta tidak dapat terbang. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah berarti kalau kita lihat di sini, unta bukan burung. Apakah benar? Nah, kita lihat pembahasannya. Pernyataan yang sesuai dengan pernyataan bahwa semua jenis burung dapat terbang dan burung unta tidak dapat terbang adalah burung unta bukan termasuk jenis burung. Berarti betul ya, jawabannya adalah A. Burung unta bukan termasuk jenis burung karena dia tidak bisa terbang. Sedangkan kata di awal ini disebutkan bahwa semua jenis burung dapat terbang. Tuh, sedangkan kata yang keduanya burung unta tidak dapat terbang, berarti burung unta ini bukan termasuk jenis burung. Oke, sekian dan terima kasih mengenai pembahasan soal penalaran dan logis. Semoga membantu teman-teman semua. Oke, selamat belajar.